banyak juga kemarin ini nanya, bang minta materi hotel dong, minta materinya gimana sih apanya. Soalnya ada beberapa yang masuk kayak soal minuman gitu kan, nama minuman, campuran minuman gitu loh. Terus yang berhubungan dengan hotel juga gitu ada ya memang. Macam dia nyampur sih sebenarnya. Action, minasan konnichiwa, apa guys? Oke guys, di video kali ini kita akan ngebahas yaitu tentang ujian Tokutegino di bidang perhotelannya. Karena sekarang itu lagi masa-masanya mau ujian perhotelan. Karena kan bulan Januari kemarin itu pendaftarannya buka tuh yang di Jepang ya. Nah, jadi kan sebenarnya kalau untuk ujian perhotelan ini gue sama Ayah kan itu udah punya pengalaman. Dan alhamdulillahnya untungnya kita lulus di satu kali ujian ya. Maka dari itu di sini kita akan sedikit ngebahas ya, terlebih lagi tentang ujian perhotelan ini. Kita itu kan memang nggak disediakan materi itu dari websitenya sendiri, kan kita nggak disediakan materi. Dan mau nggak mau kan kita harus belajar. Gimana sih cara belajarnya? Nah, jadi di sini kita akan bahas ya bagaimana sih mungkin metode belajar yang baik ya untuk mengikuti ujian Tokutegino di bidang perhotelan yang tanpa materi. Nah, maka dari itu di sini kita akan bahas. Buat teman-teman yang penasaran, silahkan nonton video ini sampai habis. Nah, jadi ya kita di sini kan kalau kita lihat di website ya, untuk ujian Tokutegino perhotelan itu memang benar-benar nggak disediakan materi. Beda sama pertanian, kaigo, peternakan, pengolahan makanan, beberapa contoh lainnya itu ada disediakan materi. Jadi kita kan tahu apa yang harus dipelajari, kisi-kisinya gimana. Iya. Tinggal baca kisi-kisi aja terus ingat gitu. Materinya mungkin ada base di situ. Sementara di hotel nggak ada. Yang ada disediakan cuma contoh soal. Dan ya bagus sih sebenarnya contoh soal itu. Tetapi masalahnya di contoh soal itu waktu di ujian gue ya, itu contoh soalnya itu memang nggak ada satupun yang mirip-mirip itu nggak ada. Memang benar-benar beda sekali. Nah, kan? Nah, jadi di sini ya. Kita akan menjelaskan, kita akan bahas bagaimana sih metode belajar yang baik ya untuk ujian perhotelan. Jadi ya kalau dari aku sendiri ya, itu sebenarnya untuk ujian perhotelan itu sebenarnya banyak sekali ujiannya, itu kebanyakan logika ya, logika. Dan juga itu umumnya tentang pelayanan, banyak pelayanan aja, pelayanan dasar, ya pelayanan servis dasar, misalnya menempatkan posisi diri kita sebagai mungkin fronto atau resepsionis. Nah, nanti di situ jawabannya nanti kan kita pilih, kan di situ cuma marubatsu ya, gampang ya. Marubatsu gampang sih sebenarnya kalau menurut aku sendiri pun itu gampang. Umumnya itu adalah tentang pelayanan dasar. Nah, jadi sebenarnya ya contoh soal yang ada di perhotelan itu mungkin contoh soalnya cuma itu aja ya tahun 2019 dan itu sama terus ya. Nah, sebenarnya untuk contoh soal ini sebenarnya bisa teman-teman jadikan referensi ya sebenarnya. Referensi buat nama-nama kosakata segala macam gitu, walaupun mungkin nggak akan keluar gitu. Nah, kalau kalian sendiri kan waktu ujian hotel itu gimana sih? Kalau aku waktu mau ujian hotel itu kan ini awalnya aku dapat materi ini, cuman materinya itu kan aku ngerasa kayak membingungkan ya, bukan materi ya, apa ya, contoh soal gitu. Ya. Cuman aku ngerasa itu belum cukup gitu. Dan satu lagi kan ya gimana ya, walaupun Pau juga bilang gitu kan, cuma logika doang kok, dikit lagi gitu kan ya. Tapi aku tetap mikir gitu, tetap persiapan. Nah, cara aku buat mempersiapkan itu adalah dengan cara browsing ya. Browsing di internet. Jadi kita browsing di internet, kita bikin kayak gini istilah-istilah yang ada di perhotelan. Oh gitu. Pakai bahasa Indonesia aja. Itu nanti dia keluarnya kan kayak ada bahasa Inggris dengan bahasa Inggris. Nanti ada bahasa Indonesianya, itu artinya apa. Nah, kita perlu nginget itu loh gitu. Karena gimana ya, karena istilah-istilah hotel kan aku nggak tahu nih, aku nggak pernah masuk hotel, jadi aku nggak tahu di istilah hotel itu apa, yang dipakai itu apa di sana gitu kan. Misalnya kayak reschedule atau rebook atau apa segala macam gitu. Kalau dia istilah bahasa Inggris tapi di Jepangnya gitu ya. Jadi nanti gini, waktu aku cari itu kan dalam bahasa Indonesia tuh. Aku bilangnya dalam bahasa Indonesia, cuman kan keluar itu bahasa Inggris. Istilah bahasa Inggrisnya yang ada arti bahasa Indonesianya. Bahasa Indonesianya itu ini artinya ini gitu. Nah, yang perlu diingat itu adalah kalian ingat gitu loh, yang tadi udah dibaca itu ingat, dan bahasa Inggrisnya itu juga ingat, karena nanti di bahasa Inggrisnya itu nanti bakal keluar loh dijadiin jadi Japanese. Nah, reschedule gitu ya. Reschedule, ribuku, kayak gitu. Itu berarti kalau Ayah memang cari istilah aja di internet gitu ya? Iya, aku cari-cari waktu itu. Soalnya gimana ya, kayak aku nggak tahu apa-apa nih, aku nggak punya info apa-apa, aku nggak punya pengetahuan apa-apa gitu kan. Materi juga nggak ada, contoh soal juga berasa kurang mampu gitu, kurang menolong gitu. Ya udah, aku carinya dari sana gitu.
Jadi mungkin salah satu cara yang bisa teman-teman lakukan adalah browsing ya di internet, cari aja gitu istilah-istilah. Kebanyakan istilah-istilah aja ya teman-teman cari di perhotelannya, atau mungkin tentang pengetahuan dasar perhotelan. Nah, iya itu juga. Karena gini deh, kalau dalam bahasa Inggrisnya aja deh gitu kan, kayak istilah yang dipakai di hotel itu di internasional dia semuanya sama, Misalnya kalau dalam bahasa Inggrisnya check in, check out, jadi check out atau check in gitu. Jadi tetap aja semuanya di internasionalnya sama gitu loh. Istilahnya itu semuanya sama. Cuma jadi, di Japanese jadi gitu. Jadi ya kalau misalnya katakananya kurang bagus ya belajar lagi katakananya gitu. Soalnya kan ada beberapa orang yang katakannya agak sulit gitu bacanya gitu kan. Oh berarti itu cara ayah ya untuk mempelajari untuk persiapan ujian perhotelan Tokute Gino ya. Berarti ayah sendiri cari sendiri gitu, inisiatif sendirilah gitu nyarinya, karena memang materinya nggak disediain di website gitu ya. Nah kalau gue sendiri ya mungkin kebetulan kerjanya di hotel, kebetulan kerja di hotel, jadi mungkin tentang servis pelayanan dasar, pelayanan di restoran, hotel itu udah lumayan sering jumpa lah kayak gitu ya, lumayan sering jumpa. Nah jadi yang perlu ditambah itu adalah sebenarnya juga kosakata teman-teman. Kosakata juga ya. Kosakata misalnya kosakata bahasa Jepang teman-teman nih, kosakata kebanyakan sih umumnya kosakata dasar N4 kan ya, dasar umum, dan teman-teman juga nggak perlu khawatir di soalnya itu nanti walaupun kanji juga ada cara bacanya ya. Nah, sebenarnya banyak sekali ya kemudahannya, dan untuk seperti yang kita bilang tadi jawabannya marubatsu gitu. Marubatsu jadi nggak terlalu antara benar dan salah aja gitu. Jadi sebenarnya ya teman-teman itu kalau menurut kalau kita simpulkan ya, cara yang baik untuk belajar itu adalah pertama belajar dulu kosakatanya di latihan kosakata. Kumpulin semua kosakata bahasa Jepang ya. Kalau teman-teman mengerti dengan maksud soalnya ya udah ngerti, itu bakal mudah loh jawabnya karena kebanyakan logika ya. Kebanyakan sebenarnya sih kalau boleh jujur ya logika semua gitu. Misalnya kayak kalau misalnya orang punya isu ke rumah harus kita apain gitu, ada kalau misalnya kita nunjuk jalan itu harus hitosashi kah, atau misalnya harus tangan kayak gini. Ya, benarkah atau salah? Benar atau salah gitu aja. Misalnya yang mana? Misalnya gitu. Soalnya itu menunjukkan jalan dengan hitosashi, itu kan salah ya? Salah atau benar? Ya salah gitu. Itu logika aja sih kebanyakan. Mungkin dari 100% mungkin 80% soal logika semua ya. 75% kalau aku bilangnya sih soal logika. Soalnya ada beberapa yang masuk kayak soal minuman gitu kan, nama minuman, campuran minuman gitu loh. Terus yang berhubungan dengan hotel juga gitu ada ya memang. Macam dia nyampur sih sebenarnya. Ya karena kan di hotel itu mencakup resepsionis, kamar, restoran gitu ya. Dan kebanyakan sih memang tentang pelayanan dasar aja. Jadi yang paling baik yang bisa teman-teman lakukan itu adalah belajar basic bahasa Jepang ya, karena kalau teman-teman ngerti soalnya otomatis teman-teman pasti akan mudah ngejawabnya karena itu jawabannya logika semua. Yang kedua teman-teman itu cari kosakata atau pengetahuan lain di internet tentang perhotelan ya untuk nambah-nambah referensi. Terus yang selanjutnya adalah teman-teman itu bisa membahas contoh soal. Mungkin contoh soalnya itu memang udah basi gitu ya, tetapi itu juga bisa memberikan referensi buat teman-teman untuk menambah kosakata. Kosakatanya juga ya itu membantu sih. Kebanyakan sih logika, jadi teman-teman itu nggak perlu khawatir ya kalau teman-teman bahasa Jepangnya setara N4, oke itu lulus ya, gampang kok. Rata-rata lulus ya, tapi yang nggak lulus juga ada. Cuma kebanyakan mungkin yang nggak lulus itu yang nggak paham dengan makna soalnya seperti itu ya. Nah jadi mungkin lebih kurang seperti itu ya kalau menurut kita ya, karena kan memang banyak juga kemarin ini nanya, bang minta materi hotel dong, minta materinya gimana sih banyak yang nggak ada disediain di websitenya. Nah jadi di sini makanya dari itu kita bikin video bagaimana cara alternatif untuk mempelajari ujian perhotelan ini supaya teman-teman bisa lulus ya gitu. Nah jadi sekian ya informasi yang bisa kita berikan ya. Kalau seandainya teman-teman masih punya pertanyaan seputar Tokute Gino, hotel, restoran dan segala macamnya, silahkan tulis di komen. Kita bakal jawab sebisa mungkin dan sampai ketemu di video berikutnya. Cut.